Jet tempur F-5 Tiger II milik Iran adalah pesawat tua yang seharusnya sudah pensiun, tapi ia malah membuat kejutan dengan berhasil menembus pertahanan Amerika. Tapi bagaimana bisa? Jadi begini, menurut sebuah laporan dari media besar seperti NBC News, kerusakan instalasi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akibat serangan Iran ternyata jauh lebih besar dari yang selama ini disampaikan ke publik. Kalau ini benar, artinya ada gap yang cukup lebar antara narasi resmi dengan realita di lapangan. Dan seperti biasa di dunia militer, hal-hal seperti ini bukan sekedar soal angka kerusakan, tapi juga soal persepsi kekuatan, kredibilitas, dan pesan politik. Tapi dari semua detail yang muncul dalam laporan tersebut, ada satu bagian yang benar-benar mencuri perhatian para analis. Bukan soal rudal balistik, bukan drone kamikaze, bukan juga sistem pertahanan canggih. Justru yang bikin kaget adalah nama sebuah jet tempur tua yang seharusnya sudah lama pensiun dari panggung utama, yaitu F-5 Tiger II milik Angkatan Udara Iran. Bayangkan, di tengah dominasi jet tempur generasi kelima yang serba siluman, penuh sensor canggih dan teknologi network-centric warfare, tiba-tiba muncul cerita bahwa pesawat era Perang Dingin berhasil menembus sistem pertahanan udara Amerika yang dikenal sangat kompleks. Ini bukan cuma aneh, itu hampir terdengar seperti cerita yang tidak masuk akal. Namun justru disitulah letak menariknya. Menurut laporan tersebut, F-5 Tiger II Iran diduga ikut ambil bagian dalam fase awal serangan ke salah satu basis militer Amerika di Kuwait. Perannya bukan sekedar simbolis. Ada indikasi bahwa pesawat ini berhasil menyusup cukup dalam, menghindari deteksi radar, dan berkontribusi pada kerusakan yang nilainya disebut-sebut mencapai miliaran dolar. Kalau klaim ini benar, maka kita sedang melihat sesuatu yang lebih dari sekedar keberhasilan taktis. Ini adalah contoh nyata bagaimana konsep perang asimetris bekerja di dunia modern. Untuk memahami betapa tidak biasanya kejadian ini, kita harus mundur sedikit ke belakang. F-5 Tiger II bukanlah jet tempur baru. Pesawat ini mulai masuk layanan pada era tahun 1960-an. Iran sendiri mendapatkan armada F-5 dalam jumlah besar saat masih berada di bawah pemerintahan Shah. Waktu itu Iran adalah sekutu dekat Amerika, dan mereka menerima ratusan unit, seperti varian F-5 AB Freedom Fighter dan versi lebih canggihnya F-5EF Tiger II. Di masanya, F-5 adalah jet tempur ringan yang lincah, relatif murah, dan cukup efektif untuk peran tempur ringan. Tapi dibandingkan dengan jet tempur modern sekarang, jelas ia kalah jauh baik dari sisi radar, avionik, siluman, maupun persenjataan. Lalu datanglah revolusi Iran tahun 1979. Sejak saat itu, Iran terkena embargo besar-besaran, terutama dalam hal akses suku cadang dan dukungan teknis dari Barat. Banyak pihak waktu itu memprediksi bahwa armada F-5 Iran akan perlahan-lahan mati, yang pada akhirnya jadi rongsokan di hanggar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Iran tidak hanya berhasil menjaga sebagian armada F-5 tetap hidup, tapi juga mengembangkannya dengan cara mereka sendiri. Disinilah cerita mulai berubah dari sekedar bertahan hidup menjadi beradaptasi secara kreatif. Dengan pendekatan rekayasa balik, Iran mulai membongkar, mempelajari, dan mereproduksi berbagai komponen penting dari pesawat tersebut. Mereka tidak punya pilihan lain, dan justru karena keterbatasan itulah muncul inovasi. Hari ini diperkirakan masih ada sekitar 30 hingga 50 unit F-5 yang tetap beroperasi di Iran. Jumlah itu mungkin tidak besar, tapi cukup untuk membentuk satu kekuatan yang relevan, terutama jika digunakan dengan taktik yang tepat. Dan bukan cuma itu saja, Iran bahkan melangkah lebih jauh dengan menciptakan varian turunan dari F-5. Salah satunya adalah Shaheed, yang punya ciri khas sirip ekor ganda. Desain ini bukan sekedar tampilan, tujuannya untuk meningkatkan stabilitas dan manuverabilitas. Lalu ada juga Kausar yang sering disebut sebagai versi modern dari F-5 dengan avionik digital dan glass cockpit. Pesawat ini diklaim mampu membawa rudal udara ke udara buatan dalam negeri, yang berarti Iran tidak lagi sepenuhnya bergantung pada teknologi lama.
Sekarang kita kembali ke pertanyaan utama. Bagaimana mungkin pesawat seperti ini bisa menembus pertahanan udara Amerika di Timur Tengah? Jawabannya tentu bukan karena pesawat itu hebat. Justru sebaliknya, dalam banyak kasus perang modern yang menentukan bukan hanya teknologi, tapi bagaimana teknologi itu digunakan. Dan disinilah konsep perang asimetris benar-benar terlihat. Salah satu taktik yang digunakan Iran adalah low level flight atau terbang sangat rendah mengikuti kontur medan bumi. Dengan cara ini, pesawat bisa bersembunyi dari radar yang biasanya dioptimalkan untuk mendeteksi target di ketinggian tertentu. Ditambah lagi, F-5 punya ukuran yang relatif kecil dan jejak radar yang tidak terlalu besar. Memang ia bukan siluman, tapi cukup untuk membuatnya lebih sulit dideteksi dibandingkan pesawat besar. Kemudian ada faktor lain yang sering diremehkan, yaitu penguasaan medan. Iran beroperasi di kawasan yang mereka kenal dengan sangat baik. Mereka tahu celah, tahu pola patroli, dan tahu bagaimana memanfaatkan kondisi geografis. Sementara itu, sistem pertahanan Amerika, sekuat apapun itu, tetap punya keterbatasan, terutama jika harus mencakup area yang luas dengan berbagai ancaman sekaligus. Dan jangan lupa satu hal penting, yaitu saturasi. Dalam banyak skenario serangan modern, target tidak diserang dengan satu jenis senjata saja. Biasanya ada kombinasi drone, rudal, gangguan elektronik, dan mungkin juga pesawat berawak. Tujuannya jelas, yaitu membanjiri sistem pertahanan lawan sampai mereka kewalahan. Kalau F-5 masuk dalam skema seperti ini, maka perannya bisa jadi bukan sebagai pemain utama, tapi hanya sebagai bagian dari serangan yang lebih besar. Dan justru di situ kekuatannya. Karena saat semua perhatian tertuju pada ancaman yang lebih canggih, sesuatu yang lebih sederhana malah bisa lolos. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah militer. Banyak contoh di mana teknologi lama tetap relevan karena digunakan dengan cara yang tidak terduga. Jadi yang berubah hanyalah konteksnya. Dalam kasus ini, F-5 bukan sekedar pesawat tua yang dipaksa bertahan. Ia menjadi simbol dari pendekatan yang berbeda, bahwa dalam kondisi tertentu kecanggihan bukan segalanya. Bagi Amerika, jika laporan ini benar, maka ini bukan sekedar soal kerusakan fisik. Ini soal celah dalam sistem pertahanan yang selama ini dianggap sangat solid. Sementara bagi Iran, ini adalah validasi dari strategi mereka selama puluhan tahun, yaitu membangun kemandirian, memaksimalkan apa yang ada, dan mencari cara untuk tetap relevan di tengah tekanan. Dan bagi dunia, ini menjadi pengingat yang cukup keras, bahwa dalam perang modern, tidak selalu yang paling canggih yang menang, kadang justru yang paling adaptif.